Good morning. Waduh, coach kembali lagi nih ya kita di streaming. Waduh. Streaming KMM. Kita lihat adik-adiknya dulu nih coach. Wah, udah pada rapi. Luar biasa nih coach, selalu setia menunggu streaming kita nih ya coach ya. Iya betul banget. Adik-adik kita memang yang paling the best. Iya. Nah, gimana nih adik-adik? Masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Ini luar biasa, pada hebat lu. Yep. Minggu lalu kita belajar berdoa bersama. Objek lessonnya udah dicoba belum? Keren kan? Pasti. Nah, hari ini nggak kalah keren. Coach Dedi juga ada object lesson yang tidak kalah serunya dengan object lesson di minggu-minggu sebelumnya. Jadi tetap di streaming KMM ya. Nah, seperti biasa kita buka dengan game. Wah, ini kita mau main games lagi nih coach. Yap. Kita sudah siapkan balon masing-masing satu dan Kemeja yang sudah dibuka kancingnya. Bisa pakai kemeja dedinya ya coach? Iya bisa. Gamesnya adalah menyundul balon sambil mengancingkan baju. Wah, seru nih ini gamesnya nih coach. Yep. Ya. Boleh kita mulai coach? Boleh. Boleh ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Sundul coach. Sundul ini gimana nih? Ya, balonnya jatuh coach. Ini parah dong, boleh nggak coach? Pakai tangan boleh nggak coach? Nggak boleh. Diam dulu deh. Susah juga aja. Oke, berhasil 2 kancing coach. Perfect satu belum nih. Ayo coach Dedi, ayo coach Dedi. Main kostumnya udah. Hah? Udah 2 coach. Kalau semuanya nanti adik-adik nggak seru, dia pengen main juga coach. Pasti adik-adik seru deh kalau coba mainan ini. Ya, adik-adik bisa coba di rumah juga ya. Iya, pakai kemejanya dedinya atau kemeja opa juga boleh. Punya koko juga boleh kok. Iya. Nah, sekarang kita lanjutkan apa, coach? Praise and worship. Are you ready? Reason for my life, I'm gonna shout it out without a doubt.
separate. Jesus is faithful and will never turn away. There's no safer place than where you are. You defend me, so I trust you with my heart. I will not be shaken, I will not be moved. All my hope is in you, is in you. I will not be shaken, I will not be moved. All my hope is in you. Even when the lions roar, even when the lions even when the lions even when the lions even when the lions roar. Oke, gimana nih adik-adik? Seru kan praise and worship-nya? Ya kan, Coach? Iya. Nah, sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, ayo kita baca satu ayat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Wah, Ya. luar biasa ya. Tema firman Tuhan hari ini yaitu kematian Yesus menghapus dosa kita. Hari ini Coach akan bercerita tentang raja-raja Israel di mana beberapa raja tidak setia kepada Tuhan, tetapi gitu. Tuhan selalu dan tetap menolong mereka. Nah, salah satunya adalah Raja Ahaz. Wah, Raja Ahaz, Coach. Sangat jarang diceritakan ya raja ini ya. Iya, Betul. Coach aja baru denger loh. Betul. Raja Ahaz adalah anak dari Raja Yotam dan dia baru berumur 20 tahun waktu dia menjadi raja dan dia memerintah 16 tahun lamanya. Ia tidak seperti ayah dan nenek moyangnya yang setia dan taat kepada Tuhan. Raja Ahaz tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya. Dia adalah Raja Yehuda yang paling berdosa. Raja Ahaz tidak percaya kepada Tuhan, bahkan di dalam keadaan kritis dan sangat gawat sekalipun. Seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya berusaha menghimbau dan menasehati Raja Ahaz untuk percaya dan meminta pertolongan kepada Tuhan, tapi Raja Ahaz tidak mau mendengar perkataan Nabi Yesaya. Bahkan ia lebih suka meminta pertolongan kepada Raja Asyur yang juga tidak percaya kepada Tuhan. Selain itu, Raja Ahaz ini mempersembahkan korban persembahannya kepada berhala di kuil bangsa Asyur yang tidak mengenal Tuhan, dan dia juga mendorong rakyatnya juga mempersembahkan korban berhala kepada bangsa Asyur. Tetapi Tuhan tetap setia dan melindunginya. Akhirnya Raja Ahaz meninggal, maka Hizkia yaitu adalah anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadinya Raja Hizkia namanya. Waktu itu Raja Hizkia baru berumur 25 tahun loh. Ya, dan dia memerintah 29 tahun lamanya di Yerusalem. Nah, berbeda dengan bapaknya, Raja Hizkia ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya, bapak leluhurnya, yaitu Raja Daud. Ketika pada tahun pertama Raja Hizkia memerintah, ia datang kepada para imam untuk membuat persembahan korban bakaran penghapus dosa. Wah, Raja Hizkia berkata, karena nenek moyang kita tidak percaya dan tidak setia kepada Tuhan, maka sekarang Raja Hizkia itu ingin melakukan apa yang benar, walaupun raja-raja sebelumnya itu tidak melakukan apa yang benar, malah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan.
Mereka itu memalingkan wajahnya dari kebaikan Tuhan, nggak mau minta tolong sama Tuhan Yesus gitu, malah dari Allah lain gitu. Nah, sekarang Raja Hizkia itu bermaksud untuk mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel dan membakar korban bagi Tuhan Yesus. Beginilah cara imam masuk ke dalam tempat kudus dan melakukan penghapusan dosa, yaitu dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korbanan penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Nah, domba jantan itu harus disembeli di tempat orang menyembeli korban penghapusan dosa dan korban bakaran. Nah, adik-adik, pada zaman ketika bangsa Israel bertobat dan meminta penghapusan dosa, maka seorang imam harus membawa domba untuk disembeli sebagai korban menghapus dosa-dosa mereka. Mereka tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi harus melalui seorang imam. Tahu nggak adik-adik kalau sekarang bagaimana cara penghapusan dosa adik-adik dan coach? Apakah masih seperti itu? Tadi kan pakai domba dan harus disembeli oleh imam. Imam itu adalah orang yang sangat kudus ya, seperti mungkin kalau kita bilang sekarang seperti nabi-nabi kayak gitu ya coach ya. Tapi sekarang kan nggak ada lagi kayak gitu. Iya, hanya Yesus Kristus sebagai domba yang dikorbankan sebagai penghapus dosa-dosa kita. Ya, kita tidak lagi memerlukan melalui imam tadi ya, tetapi kita punya imam yang agung, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan dibangkitkan oleh Tuhan. Dan hanya melalui Yesus Kristuslah yang sekaligus menjadi korban bagi penghapusan dosa kita. Nah, ya, sekarang Coach mau tunjukin bagaimana Yesus Kristus adalah korban penghapus dosa, ya. Oke. Ya. Jadi adik-adik tidak perlu susah-susah lagi nih kayak zaman dulu ya, di mana mereka perlu membawa domba dipotong sebagai korban penghapus dosa-dosa mereka ya. Iya, dan butuh imam-imam lagi. Iya, betul. Ini nih ada koin nih. Ada koin. Ya. Koin ini melambangkan hidup kita nih, melambangkan kita adik-adik dan coach ya. Nah, terus coach juga ada piring nih ya. Piring ini melambangkan dunia ini yang kita hidup di dalam dunia ini yang penuh dengan dosa. Jadi dunianya dipenuhi dengan dosa. Ya. Kalau adik-adik lihat, dunia ini penuh dengan dosa. Nah, hitam. Nah, dan Coach juga punya lilin. Nah, lilin ini adalah Yesus Kristus yang adalah Yesus. Terang dunia. Nah, kita taruh ya, Yesus datang ke dunia sebagai terang. Nah, sekarang bagaimana Yesus mengambil? Karena Yesus adalah terang dunia, jadi kita nyalakan lilinnya. Bukan hanya terang, wangi juga. Wangi. Nah, sekarang bagaimana Yesus mengambil dan menghapus dosa-dosa dunia ini, termasuk dosa-dosa adik dan coach ya. Iya. Nah, ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia menanggung semua dosa-dosa kita dan mengambil dosa-dosa kita. Ya, sekarang kita lihat. Waktu Yesus mati dan dikuburkan, saat dikuburkan, kelihatannya tidak terjadi apa-apa. Coba perhatikan. Nah, lihat nih, dosa kita diserap nih, dan diambil semua oleh Yesus sehingga hidup kita menjadi baru. Lihat adik-adik, dosa kita diserap, luar biasa kan? Wah, itulah cara Yesus menghapus dosa-dosa kita. Hanya Yesus yang berkuasa mengampuni dan menghapus dosa-dosa kita, dosa-dosa manusia. Kenapa hanya Yesus? Karena memerlukan korban yang sempurna dan tak bercacat. Dan Yesus yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa dengan menanggung dosa-dosa manusia seperti tadi,
Adik-adik sudah lihat kan objek lessonnya, semua air kotor itu Iya, diserap. terserap. Padahal air kotor itu melambangkan dosa kita, semuanya diserap oleh Yesus. Itulah caranya Yesus menghapus dosa kita. Jadi sekali lagi Coach mau mengingatkan, di atas kayu salib Yesus mengambil semua dosa-dosa, pelanggaran dan kutuk-kutuk kita semua. Sehingga Allah Bapa di surga mengampuni dan tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa kita. Semua itu dilakukan Allah Bapa Surgawi bagi kita melalui Yesus. Dan adik-adik hanya perlu percaya aja sama Yesus Kristus. Iya, kuncinya tinggal percaya. Iya, baik adik-adik, sebelum kita akhiri streaming KMM kita, mari kita baca lagi di 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Sekali lagi Coach ya. Oke. Baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Luar biasa kan yang hari ini. Luar ya, biasa firman Tuhan hari ini, benar-benar ya. Ya. Kita tahu kita sudah tidak berdosa lagi karena Tuhan Yesus sangat baik. Nah, Coach Dedi akan doa nih sebagai doa penutup. Oke. Kita doa sama-sama ya. Tuhan Yesus, makasih Tuhan atas pengorbananmu di atas kayu salib ya Tuhan. Pengorbananmu itu Tuhan yang menghapuskan segala dosa kita ya Tuhan, segala pelanggaran Tuhan, segala kutuk-kutuk ya Tuhan di dunia ini ya Tuhan. Dan sekarang Engkau tinggal di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Engkau tinggal ya Tuhan di dalam kita ya Tuhan. Makasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas yang lainnya Tuhan. Engkau yang pimpin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wah. Seru banget. Iya, seru banget ya. Sampai jumpa adik-adik di Streaming KMM di minggu depan. Tungguin ya di link YouTube yang sama jam 10.15 ya. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Terima kasih Anda telah menyaksikan ibadah streaming Jakarta City Blessing. Saya percaya firman Tuhan yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Bagi Anda yang membutuhkan bantuan doa, Anda dapat menghubungi nomor di bawah ini. Ada sebuah ungkapan yang berkata bahwa hadiah adalah pemberian yang menunjukkan suatu hubungan kedekatan, hubungan kekeluargaan, ataupun hubungan seorang sahabat. Dan Bapa di surga telah memberikan kita hadiah, yaitu Yesus Kristus, karena Ia menunjukkan bahwa Ia adalah Bapa yang dekat dengan kita, sehingga Ia menginginkan seluruh dosa kita diampuni dan kehidupan yang kekal menjadi milik kita. Karena hadiah yang kita terima itulah sehingga kita bisa memberikan persembahan dan perpuluhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas hadiahnya yang tidak ternilai. Akun gereja ada di layar kaca Anda. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.